aturan bursa transfer Liga Voli Korea. Lagi-lagi tuai kontroversi. Federasi Bola Voli Korea Selatan atau KOVO dituntut untuk mengubah regulasi. Karena lagi-lagi aturan bursa transfer V-League tuai kontroversi usai sahabat Megawati Hangestri dipaksa pensiun. Sebagai usai memutuskan untuk tetap menjadi pemain berstatus FA, Pyo Seungju dikabarkan memilih untuk mengakhiri karirnya selama 15 tahun alias pensiun. Sahabat Megawati Hangestri itu pun dianggap dipaksa pensiun karena tidak menemui jalan keluar terkait nasibnya di V-League. Menurut KMIB Sport, kendala terbesar dari masalah ini salah satunya adalah regulasi tentang kompensasi yang harus dibayarkan saat merekrut pemain. Pyo Seungju yang menerima gaji 300 juta won musim lalu diklasifikasikan sebagai pemain grade A di bursa transfer pemain FA. Tim yang merekrutnya harus membayar tim asalnya 200% dari gaji musim sebelumnya, ditambah satu pemain selain 6 pemain yang dilindungi atau 300% dari gaji musim sebelumnya. Pihak klub yang merasa terbebani oleh hal ini mencoba untuk melakukan negosiasi penandatanganan dan trade alih-alih negosiasi FA, tetapi gagal. Kritik pun langsung muncul bahwa standar kompensasinya terlalu berlebihan dibandingkan dengan olahraga lain. Contohnya dalam cabur sepak bola, tidak ada peraturan mengenai kompensasi pemain saat mentransfer pemain. Jadi perpindahan antar tim relatif bebas. Sehingga KOVO perlu merevisi soal regulasi di bursa transfer FA. Ini karena sistem pemeringkatan FA. Namun sempat terjadi kontroversi saat hari terakhir bursa transfer pemain FA, di mana sahabat Megawati Hangestri yakni Pyo Seungju memutuskan untuk mempertahankan statusnya sebagai FA. Menurut aturan KOVO pasal 5 paragraf 3 dalam aturan manajemen FA, federasi akan memperlakukan pemain yang belum menandatangani kontrak pada periode negosiasi tahun yang bersangkutan sebagai pemain yang tak memiliki kontrak. Setelah diumumkan sebagai agen bebas yang tak menandatangani kontrak, pemain tersebut tak dapat menandatangani kontrak dengan tim manapun. Ia tak hanya gagal memperpanjang kontrak bersama Red Sparks, namun juga tak menandatangani kontrak dengan 6 tim lainnya. Menurut aturan KOVO pasal 5 paragraf 3 dalam aturan manajemen FA, federasi akan memperlakukan pemain yang belum menandatangani kontrak pada periode negosiasi tahun yang bersangkutan sebagai pemain yang tak memiliki kontrak. Setelah diumumkan sebagai agen bebas yang tak menandatangani kontrak, pemain tersebut tak dapat menandatangani kontrak dengan tim manapun. Sang pemain baru bisa bebas menandatangani kontrak dengan klub manapun selama periode negosiasi FA pada musim depan. Artinya, Pyo Seungju tak bisa bermain untuk Red Sparks maupun tim manapun pada Liga Voli Korea 2025 sampai 2026. Ia baru bisa bermain lagi jika sudah memutuskan nasibnya saat musim 2026 sampai 2027 mendatang. Usai memutuskan untuk tetap kita perlu menyesuaikan sistem pemeringkatan FA agar sesuai dengan kenyataan dan pada saat yang sama mempertimbangkan untuk menurunkan batasan gaji maksimum untuk pemain individu. Kita memerlukan perangkat pengaman untuk mencegah fenomena gelembung gaji yang disebabkan oleh pemanasan berlebihan dalam perekrutan pemain. Dalam kasus divisi putra, 7 presiden klub sepakat pada rapat komite kerja yang diadakan bulan lalu untuk menurunkan total kompensasi untuk divisi pria untuk musim 2024 sampai 2025 dari 5,81 miliar won, batas gaji 4,15 miliar won plus, batas opsi 1,66 miliar won, menjadi 4,8 miliar won selama 4 tahun. Namun, divisi wanita tidak membahas rencana pengurangan karena total kompensasinya musim ini adalah 2,9 miliar won
termasuk batasan gaji sebesar 2 miliar won, batasan opsi sebesar 600 juta won, dan bonus kemenangan sebesar 300 juta won. Dunia voli Korea Selatan kembali memanas. Federasi Voli Korea, KOVO, tengah menjadi sorotan usai aturan bursa transfer pemain asing. Mereka menuai kecaman. Pemicunya, seorang sahabat dekat Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli asal Indonesia yang kini membela Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, secara tidak langsung dipaksa pensiun akibat ketidakadilan sistem transfer dan aturan usia pemain asing di Liga Voli Korea. Regulasi pemain asing KOVO selama ini dikenal ketat karena liga ingin memberikan porsi lebih besar kepada pemain lokal. Namun sayangnya, sistem draft acak tanpa kebebasan klub memilih pemain asing. Mereka justru membuat banyak bintang asing top enggan berkarir di Korea. Polemik makin rumit karena beberapa klub diduga melakukan praktik permintaan khusus di balik draft. Salah satu petinggi klub yang enggan disebut namanya membocorkan bahwa sebenarnya ada beberapa klub yang sengaja memberikan sinyal kepada KOVO untuk tidak memasukkan pemain asing veteran tertentu ke dalam daftar shortlist draft. Ini bukan soal performa. Kadang klub lebih memilih pemain muda supaya bisa dibentuk dari awal atau karena alasan sponsor. Sejumlah media olahraga Korea bahkan menyebut bahwa KOVO lebih mementingkan aspek bisnis ketimbang kualitas liga. Terlebih sejak nilai kontrak pemain asing mulai dibatasi maksimal 150 ribu dolar Amerika Serikat per musim sejak 2022. Liga dianggap mulai kehilangan daya saingnya. Merespons polemik ini, beberapa legenda voli Korea Selatan seperti Kim Yeon-pung dan Lee Jae-young ikut menyuarakan kritik. Dalam wawancara dengan SBS Sports, Kim Yeon-pung mengatakan bahwa aturan soal usia dan sistem draft seharusnya lebih fleksibel. Selama dia bisa perform dan masih diinginkan klub, kenapa tidak? Kita bicara soal profesionalisme di sini, bukan sekadar umur, tegas Yeon-pung. Ini karena sistem pemeringkatan FA tidak mencerminkan kenyataan dalam situasi di mana gaji pemain telah meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya. Menurut sistem FA KOVO saat ini, pemain diklasifikasikan ke dalam grade A, B, dan C berdasarkan gaji musim sebelumnya. Divisi wanita diklasifikasikan sebagai grade A jika gaji pokok tahunan lebih dari 100 juta won. Tetapi ada kritik bahwa ini tidak realistis. Faktanya, di antara 14 kandidat pemain FA wanita kali ini, satu-satunya pemain yang tidak termasuk dalam kategori tersebut adalah Lee Da-hyun, yang menandatangani kontrak senilai 40 juta won dengan Hill State karena gagal abroad ke luar negeri. Sudah hampir 10 tahun sejak sistem pemeringkatan FA dibuat, tetapi mereka masih menggunakan standar itu. Gaji pemain sudah meningkat terlalu tinggi untuk menerapkannya sebagaimana adanya, ucap pengamat voli Korea. Tentu saja kekhawatiran tentang efek samping tetap ada. Pasalnya jika standar gaji untuk grade A dinaikkan, tim akan dapat memutuskan untuk menaikkan gaji pemain ketika FA sudah dekat agar dapat mempertahankan pemain di kelas di bawahnya. Maka penyesuaian salary cap, plafon gaji tahunan, harus dilakukan secara seragam. Hal ini juga sempat disinggung oleh salah satu pejabat klub. Kita perlu menyesuaikan sistem